Matematika itu asik, gaskan. Oke, selamat datang di pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Hari ini kita akan belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut. Langsung saja contoh soal. Kosekan 195 derajat sama dengan berapa? Sebelumnya kita sudah belajar rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sin dan cos. Kita punya sin alfa ditambah beta, maka konsepnya ini sin, cos, sin, ini alfa, beta. Kalau di sini penjumlahan, maka di sini penjumlahan juga. Kemudian, kita menemukan kosinus alfa ditambah beta. Maka, cos, sin. Di sini alfa, beta. Kalau di sini penjumlahan, maka di sini pengurangan. Hanya saja, contoh satu ini kita ditanya kosekan 195 derajat. Bagaimana dong cara mengerjakannya? Kita tahu kosekan X yaitu 1 sin X. Berarti kosekan 195 derajat diubah menjadi 1 per sinus 195 derajat. Jadi begini cara pengerjaannya. Menggunakan sinus 195 derajat pada konsep ini. Nanti hasilnya tinggal kita buat menjadi 1 per sinus 195 derajat. Berarti ini pakai konsep sinus. Pak Didi langsung pakai saja 150 ditambah 45 derajat. Maka alfanya 150, betanya 45 derajat. Sin, cos, sin. Alfanya sebagai 150, ini 45, 150, dan ini 45. Tanda operasionalnya adalah penjumlahan, maka ini adalah penjumlahan. Ingat ya, karena dia sinus. Nah, kita lihat sinus 150. Kita sudah belajar tentang hubungan sin kostan dengan cepat menggunakan aturan 10 jari tangan. Sinus 150 kita peroleh setengah. Kosinus 45 kita peroleh setengah akar 2. Kosinus 150 kita peroleh minus setengah akar 3, dan sinus 45 derajat kita peroleh setengah akar 2, menjadi 1/4 akar 2 tambah positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Kemudian ini bisa 1/4 akar 2 dikali akar 3 bisa akar 6 gitu ya. Bentuknya masih bisa disederhanakan, 1/4 akar 2 positif kali negatif, negatif, maka ini 1/4 akar 6. Ini bisa kita faktorkan menjadi 1/4, dikasih keluar ya karena ini sama. Nah, di sini tinggal akar 2 dikurang akar 6. Pertanyaannya adalah kosekan 195 derajat. Bisa diubah menjadi 1 per sinus 195 derajat. Kita sudah menemukan sinus 195 derajat, maka tulis langsung. Nah, ini sama aja dengan 1/4 dikali 1 per akar 2 dikurang akar 6. Ya. 1/4 kita ubah menjadi 1 dikali 4/1. Kemudian kali 1 per akar 2 dikurang akar 6. Maka hasilnya adalah 4 per akar 2 dikurang akar 6. Nah, kenapa tidak ada di option? Karena kita harus merasionalkan terlebih dahulu yang ada di bagian penyebut. Cara merasionalkannya tinggal kita kali akar sekawan. Akar 2 ditambah akar 6 per akar 2 ditambah akar 6. Nah, ini kita bisa dapatkan 4 dikali akar 2 ditambah akar 6 per akar 2 dikurang akar 6 kali akar 2 ditambah akar 6. Kalau misalnya kita kalikan secara manual, maka akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Akar 2 dikali akar 6 hasilnya positif akar 12. Akarnya itu tinggal dikali ke dalam. Kemudian minus akar 6 dikali dengan akar 2, maka hasilnya negatif dan di dalamnya 12. Kemudian minus akar 6 dikali positif akar 6, maka negatif. Kemudian yang di dalamnya menjadi 6, karena kan 6 dikali 6. Hasilnya akar 36, maka ini adalah 6. Nah, dari sini kita bisa peroleh ini sama, kita bisa hapus. Maka 2 dikurang 6. Hasilnya min 4. Nah, ini hasilnya min 4. Maka bisa sederhanakan kembali. 4 dikali akar 2 ditambah akar 6 per min 4. Ternyata bisa jepret. Dan hasilnya positif dibagi negatif. Negatif akar 2 ditambah akar 6. Kita bisa melihat jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita kerjakan soal berikutnya, yaitu kosinus theta dikurang 3/2 pi. Pi di sini sebagai 180 derajat. Kosinus theta dikurang 3/2 pi
Ini adalah konsep cos A dikurang B. Cos, sin, sin. Alfanya adalah theta dan betanya adalah 3/2 pi. Maka kita tulis theta 3/2 pi. Di sini theta dan di sini 3/2 pi. Karena tanda operasionalnya kurang, maka tanda operasional di sini adalah penjumlahan. Selanjutnya, kosinus theta dikali kosinus 3/2 pi. Pi adalah 180 derajat. Kalau 3/2 pi artinya 3/2 dikali 180 derajat. Jebret, jebret 90, maka 270 derajat. Sebenarnya ini adalah kosinus 270 derajat. Tambah sinus theta dikali sinus 270 derajat. Dengan menggunakan aturan 10 jari tangan, kita memperoleh kosinus 270 adalah 0. Tambah sinus theta, dan kita memperoleh sinus 270 adalah min 1. Hasilnya adalah 0 ditambah min sin theta. 0 tambah min sin theta sama dengan min sin theta. Jawabannya adalah D. Oke, soal berikutnya, 2 kosinus 105 derajat dikali sinus 15 derajat. Mari kita kerjakan secara bertahap. 2 kosinus 105 dikali sinus 15. Untuk yang ini, bagaimana cara mendapatkan kosinus 105 menggunakan sudut-sudut istimewa? Seperti biasa, kita akan cari dua sudut, bisa dijumlah atau dikurang, yang menghasilkan 105. Dengan menggunakan sudut istimewa, bisa menggunakan 60 derajat ditambah 45 derajat. Pasti hasilnya 105. Anak-anak juga bisa pakai sudut-sudut yang lain. Kemudian kita kali sinus dari 15 derajat. Ini kita bisa pakai sudut yang sama saja ya, yaitu 60 derajat dikurang 45 derajat. Kan hasilnya 15, supaya pengerjaannya lebih mudah. Lanjut, 2 dikali, untuk kosinus 60 tambah 45 kita buat di dalam kurung. Dari sini diperoleh kosinus alfa tambah beta. Maka kosinus, sin, sin. Di sini alfa, beta. Alfa, beta. Karena operasionalnya penjumlahan, maka di sini pengurangan. Sekarang alfa dan beta diganti. Alfanya adalah 60, betanya 45, alfa 60 dan beta 45. Berikutnya sinus alfa dikurang beta. Untuk konsep sinus alfa dikurang beta diperoleh sin cos sin. Di sini alfa, beta, alfa, beta. Tanda operasionalnya adalah kurang, maka di sini kurang. Untuk alfa diganti saja menjadi 60 derajat, betanya diganti menjadi 45 derajat. Begitu juga dengan ini. Selanjutnya, 2 dikali yang di dalam kurung. Kosinus 60 diperoleh setengah. Kosinus 45 derajat diperoleh setengah akar 2. Kurang. Sinus 60 diperoleh setengah akar 3. Sinus 45 derajat diperoleh setengah akar 2. Tutup kurung, dikali, buka kurung. Sinus 60 derajat diperoleh setengah akar 3. Kosinus 45 derajat diperoleh setengah akar 2. Kurang, kosinus 60 diperoleh setengah, dan sinus 45 derajat diperoleh setengah akar 2. Selanjutnya kita akan bentuk menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Setengah dikali setengah akar 2 bisa diperoleh 1/4 akar 2. Kurang, setengah akar 3 dikali setengah akar 2 diperoleh 1/4 akar 6. Kali setengah akar 3 dikali setengah akar 2 diperoleh setengah akar 6. Kurang, setengah dikali setengah akar 2 diperoleh 1/4 akar 2. Maaf, ini setengah akar 3 dikali setengah akar 2 adalah 1/4 akar 6. Oke, apakah jawabannya ini cukup sampai di sini? Sepertinya tidak, karena opsionnya lebih sederhana. Jadi kita sederhanakan kembali, ini 2, 1/4-nya bisa kita faktorkan kembali, ini menjadi akar 2 dikurang akar 6. Kemudian ini juga 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Coba anak-anak kalikan, pasti akan sama hasilnya. Nah, kemudian di sini kita masih bisa sederhanakan, 1/4-nya kita kalikan saja dengan 2. Dan ini juga 1/4-nya dikalikan di sini. Sisanya adalah akar 2 dikurang akar 6 dikali akar 6 dikurang akar 2. 2 dikali 1/4 dikali 1/4 sama dengan 1/8. Kali
akar 2 dikurang akar 6 ini kita kalikan secara manual ya. Akar 2 dikali akar 6 diperoleh positif akar 12. Akar 2 dikali negatif akar 2, maka negatif akar 2 dikali 2. Kemudian negatif dikali positif, maka ini negatif yang di dalamnya menjadi 6 dikali 6. Dan ini negatif kali negatif hasilnya positif. Dan yang di dalamnya 6 dikali 2. Ini juga begitu ya sebenarnya, 6 dikali 2. Hasilnya menjadi akar 12 dikurang akar 4 dikurang akar 36 tambah akar 12. Selanjutnya akar 12 dan akar 12 ini menjadi 2 akar 12 dan akar 4, 2 akar 36 adalah 6. 2 akar 12 min 2 min 6 maka min 8. Ini masih bisa diubah jadi lebih sederhana. 4 akar 3 ini kan sama dengan akar 4 dikali akar 3 kurang 8. Maka hasilnya 2 dikali 2 dikali akar 3 kurang 8. Bisa disederhanakan menjadi 4 akar 3 dikurang 8. Maka 4 akar 3 dikurang 8. Hasilnya tinggal kita kali satu-satu ya. 1/8 dikali 4 akar 3 dikurang 1/8 dikali 8. Seperti itu. Ini 1, yang ini bisa 2. 1/2 akar 3 dikurang 1. Hasilnya adalah E. Nah, untuk soal berikutnya, kosinus A tambah B per sin A cos B. Kosinus A tambah B bisa dirubah menjadi kosinus sin A B. Tanda operasionalnya adalah penjumlahan, maka di sini pengurangan per sin A cos B. Bentuk ini bisa dipecahkan menjadi kosinus A dikali kosinus B per sin A kali cos B kurang sin A sin B per sin A cos B. Ini bisa jebret, ini bisa jebret ya, karena cos, sin. Bentuk yang baru, kosinus A per sin A dikurang sin B cos B. Cos A per sin A bisa diubah menjadi kotangan A. Sin B per cos B diubah menjadi tangen B. Dari mana diperoleh? Sin per cos ini adalah tangen. Cos per sin dari mana kita tahu kotangan? Karena apa? Tangen itu punya kebalikan dengan kotangen. Jadi kalau tangen adalah sin per cos, maka kotangen adalah cos per sin. Kalau misalnya cos A per sin A berarti kotangen A. Semisal ini adalah cos B per sin B berarti harusnya kotangen B. Cuman yang ada di sini adalah cos A per sin A, maka kotangen A. Kemudian sin B per cos B jadi tangen B. Nah, seperti itu ya. Oke, soal berikutnya 2 kosinus pi per 2 ditambah alfa kali sin pi per 2 dikurang alfa. Bentuknya diubah menjadi 2 dikali kosinus pi per 2 tambah alfa diperoleh cos, sin. Tutup kurung. Nah, untuk yang sin pi per 2 dikurang alfa diperoleh sin, cos, sin. Setelah itu kita kasih masuk ya alfa dan betanya. Di sini pi per 2, di sini alfa. Pi per 2, alfa. Untuk yang sin, pi per 2, alfa, pi per 2, alfa. Kosinus operasionalnya penjumlahan, maka di sini pengurangan. Sinus operasionalnya pengurangan, maka di sini pengurangan juga ya. Sekarang tinggal kita sederhanakan 2 dikali kosinus pi per 2 atau kosinus 90 hasilnya 0 kali kosinus alfa kurang sin pi per 2 hasilnya 1 dikali sin alfa dikali sin pi per 2 hasilnya 1 dikali kosinus alfa kurang kosinus pi per 2 hasilnya adalah 0 dikali sin alfa. 0 dikali cos 0, 0 kurang 1 dikali sin alfa kali 1 dikali cos alfa kurang 0 dikali sin alfa 0. 2 dikali min sin alfa kali kosinus alfa. Di sini bentuk yang ada harusnya D karena sama aja ya, minusnya bisa kita pindahkan menjadi min 2 dikali sin alfa cos alfa. Nah, sama aja dengan min 2 cos alfa dikali sin alfa. Untuk sifat komutatif perkalian, contohnya min 1 kali 2 kali 3, apakah sama dengan 1 dikali min 2 kali 3? Harusnya sama ya, min 1 kali 2, min 2. Min 2 dikali 3, min 6. 1 dikali min 2, min 2. Min 2 dikali 3,
min 6 juga. Jadi sama aja ya. Oke, soal berikutnya. Diketahui sin alfa sama dengan 3/5 dan cos beta sama dengan 12/13. Dengan alfa sudut tumpul dan beta sudut lancip. Maka nilai dari sin alfa tambah beta. Langsung kita tulis bentuk sinus alfa tambah beta sama dengan sin cos sin. Di sini alfa, beta. Alfa, beta. Karena operasionalnya adalah penjumlahan, maka di sini penjumlahan. Yang diketahui, sin alfa sudah ada 3/5. Tulis langsung 3/5. Kali cos beta. Cos beta sudah ada juga, yaitu 12/13. Tambah cosinus alfa, belum ada ya, kali sin beta. Belum ada juga. Ini adalah target sebelum kita memperoleh hasil akhirnya. Tapi kita harus cari terlebih dahulu cos alfa dan sin beta. Untuk yang pertama, cosinus alfa. Bagaimana cara mendapat cosinus alfa? Pastinya kita tinjau dulu sudut alfanya itu sendiri. Katanya sudut alfa adalah tumpul. Kalau tumpul lebih besar dari 90 derajat ya. Atau bisa juga dibilang kuadran yang kedua. Kita tahu di sini al sin ta cos kuadran kedua yang bernilai positif hanya sinus. Sisanya kosinus, tangen, dan yang lainnya akan negatif. Berarti nanti kosinus alfa di sini bernilai negatif. Kita gambar segitiga, diketahui sin alfa 3/5. Ini adalah sudut alfa, sisi depan 3, sisi miring 5. Untuk mendapatkan kosinus alfa, kita membutuhkan samping per miring. Di sini samping yang belum ada, miringnya sudah ada. Maka sampingnya diperoleh menggunakan dalil Pitagoras. 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat, 25 dikurang 9 sama dengan akar 16 sama dengan 4. Untuk sisi samping adalah 4. Maka kosinus alfa sama dengan 4/5, yaitu samping per miring. Ingat, karena dia kuadran kedua, hanya sinus yang bernilai positif. Maka kosinus alfa ini menjadi minus 4/5. Begitu ya. Berikutnya, untuk memperoleh nilai sin beta, kita tinjau sudut beta. Katanya sudut beta di sini lancip. Lancip artinya kurang dari 90 derajat. Sudut ini terdapat pada kuadran 1. Ingat lagi, al sin ta cos. Berarti semua sudutnya baik sin, cos, tangen pasti positif. Untuk kosinus beta diketahui 12/13. Ini adalah samping per miring. Maka sampingnya adalah 12, miringnya adalah 13. Dengan menggunakan dalil Pitagoras, maka si tegaknya atau sisi depannya 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. 169 dikurang 144 sama dengan 25. Akar dari 25 adalah 5. Sisi depan 5. Maka dari sini sin beta sama dengan depan per miring. Depannya 5, miringnya 13. 3/5 dikali 12/13. Tambah kosinus alfa, min 4/5 kali sin beta. Sin betanya adalah 5/13. Sekarang kita tinggal mengalihkan sampai menyesuaikan option yang ada. 3 kali 12, 36. 5 kali 13, 65. Positif kali negatif, negatif ya. 4 kali 5, 20 per 5 dikali 13, 65. Hasilnya 36 kurang 20, 16 per 65. Maka jawabannya adalah C. Oke, 3 soal terakhir Pak Dedi sudah sediakan. Nah, sebenarnya untuk soal-soal lain bisa langsung diakses link yang ada. Nah, usahakan jangan melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Oke, tapi kalau ada pertanyaan silahkan bertanya kepada Pak Dedi. Boleh chat WA, voice note, atau misalnya bergabung pada link Google Meet yang Pak Dedi sediakan. Oke, semangat belajar, semangat mempersiapkan formatif 1 dan formatif 2-nya. God bless you.